dengan wall formnya dia. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam game yang kedua kali ini antara Jordan Villas dan juga RRQ Mika. Ya, dengan pattern yang berbeda dan jangan lupa kita akan ada pesan-pesan dari ibu dosen. Yeah, Wesel internationally patronized by Olim Trade. Our international partner for this season is Olim Trade, who supports the gaming community, and United Trade is a foreign broker licensed by PFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Ya, terima kasih pada All In Trade dan juga kepada sudah membacakan ya, karena grammarku agak sedikit tidak. Tapi kita akan masuk terlebih dahulu mengingat sudah ada pergerakan dari arah Livy, Azumi, Gyogoi, dan Zoe yang sudah terlihat ke arah Mikasa nih. Mikasa pun juga mungkin bakal mendapatkan first blood yang berhasil diambil dengan cukup santai, aman. Bahwa seorang marksman ya pastinya ini akan ngebuat Ash akan sangat kesulitan, tapi masa tahu sendiri power seorang marksman di area late game itu sangat berbeda jauh dengan hero-hero lainnya. Dan di sisi mid lane pun fleksibel juga, bisa ngasih efek knock up, terutama nantinya ketika dia bisa langsung mengeluarkan skills demi skillsnya, apalagi dia nggak butuh level keempat sebenarnya. Jadi dari sekarang dia pun udah bisa mengeluarkan ultimate-nya. Nah, Vilera masih mengganggu seorang Ash, gak dikasih keluar sama sekali, dan bahkan di follow up juga dengan seorang Mikasa. Sepertinya mereka sekarang gak akan menuju ke area tertentu, melainkan langsung ke arah seorang Ash yang kali ini menyisakan 1 HP. Tapi mau gak mau harus ada pertukaran yang dari segi gold gak terlalu jauh beda, tapi pergerakan dari Zoe sendiri pun juga berusaha untuk mendapatkan satu persatu, dan satu red buff pun berhasil untuk di steal oleh Zoe kali ini, tapi dengan tidak adanya mana masih bisa ditolong oleh teman-teman yang lainnya, tapi masih ada Naranil dengan satu skill yang dia miliki, tapi masih bisa untuk kembali ke arah belakang terlebih dahulu. Tapi Lele Mikan masih berada coba untuk memberikan damage, tapi dari arah atas Navilera tidak akan selamat dengan adanya seorang One yang on point dari segi skillnya. Lele Ikan ya, dibalas lagi, tapi belum usai sepertinya. Lele Ikan bakal dibantu membantu karena Naranil yang akan pulang, tapi ternyata masih ada bulan, tapi tidak akan selamat begitu saja. Lele Ikan berhasil untuk ditumbangkan bersama dengan seorang untuk kedua belah game, terutama untuk di area gold lane yang sekarang lagi-lagi Ash ketika sendirian dia nggak bisa berbuat terlalu banyak di Demonic Force. Dari seorang Navileranya berhasil memulakan Ash untuk ketiga kalinya, dan kalau misalnya nggak ada bantuan yang datang di area gold lane seperti tadinya adanya kondisi dari seorang Gyogoi, mungkin dia bakal susah sih dan membuat Navileranya semakin berkembang. Tapi ketika udah mulai bergeser Gyogoi dan juga Livy bersatu di area top lane, Navilera akan lebih mudah lagi untuk ditumbangkan. Cuma masalahnya Jordan Villas gak akan membiarkan teman-temannya bisa ditumbangkan dengan mudah, dan kali ini Mikasa pun udah mulai hadir memberikan damage yang cukup besar. Zoe dan juga S gak mau kalah karena Gyogoi bisa maju ke bagian depan. Zoe-nya berhasil menumbangkan satu pemain kali ini karena follow up yang begitu baik dari RRQ Mika. Navilera pun gak bisa berbuat terlalu banyak, dua pemain tumbang counter attack dari RRQ Mika yang berhasil dilakukan kali ini, membuat akhirnya Jordan Villas yang harus mengalah dan harus ini apa lebih ke arah invasi sepertinya, tapi gak akan berlama-lama mengingat udah ada pergerakan juga dari arah bawah. Seorang Navilera terkurung tapi masih bisa untuk selamat, sedangkan satu orang berhasil untuk dapatin satu objektif dari arah atas. Tapi Delapikan meskipun ada satu defense judgment, tapi masih bisa kembali pulang meskipun bulat tidak akan membiarkan hal itu terjadi bersama dengan Mikasa. Gyogoi mencoba untuk menyelamatkan tapi tidak akan bisa bersama dengan seorang Zoe yang di take down begitu saja. Tapi mungkin akan menutup kembali ke arah pertempuran yang telah terjadi, yang dimana satu weakness point hampir saja untuk digunakan tapi ternyata gagal. Tapi Livy kembali untuk memberikan damage terakhir. Kali ini berbeda cukup signifikan, dimana lagi-lagi bulat dengan Masyanya ini memberikan impact yang luar biasa. Tapi Gyogoi berhasil menangkap satu pemain di sana. Terran Race dan juga Terran Revenge membuat Navilera gak bisa pulang, dan crossbow of the game bisa terbuka. Dan ini yang dibutuhkan oleh RRQ Mika untuk membuat Ash-nya pada game sebelumnya. Tapi Azumi pun juga sudah mengeluarkan konsil kali ini, tapi Divine Judgment berusaha untuk mendapatkan satu orang dari arah Lelep Ikan, tapi Lelep Ikan pun juga masih berusaha untuk kabur kembali ke arah belakang dengan satu ultimate yang harus dibuang kali ini. Tapi Divine juga bakal muncul dan akan coba untuk diperebutkan oleh kedua belah tim. Nampaknya nggak mau lagi melakukan mirroring karena sekarang Turtle yang akan menjadi penentunya. Demonic Force mulai menuju ke arah serang Gyogoi. Kali ini ball dibuka, tapi Ash sudah mulai terjebak karena ada Blade Dagger Form yang langsung masuk, tapi crossbow of the berhasil terbuka di kombo dengan adanya Patrick Hilang. Sudah dua pemain secara langsung. Lele Pingkan kembali mendapatkan double kill dan bahkan damage yang masuk dari seorang Livy akhirnya connect ke arah belakang, dan ini
ngebuat Jordan Fearless kembali ke main secara solid 5 pemain karena udah mulai menuju ke area bottom lane juga, ada Bullet di sana. Tapi 3 bar HP ya yang harus mereka kuras sepertinya bukan menjadi hal yang mudah. Butuh banget wave minion, butuh banget setup yang tepat, dan Gilgoy nggak ragu-ragu tuh langsung masuk ke bagian belakangnya, dan Black Dragon Formnya menuju ke arah yang lain, Lelepingkan bakal coba untuk mencari target ke sisi Navilera, Naranil, dan juga Azumi. Tapi setidaknya Kimika berhasil dapetin satu outer di bagian bottom lane. Efek Terrify-nya udah mulai masuk dari Petrify karena 3 pemain secara langsung di combo dengan adanya seorang Livy, dan kali ini beberapa eliminasi sudah berhasil mereka secure. Ya, tapi Bulat kali ini pun juga masih mencoba untuk bertahan, tapi Bulat mencoba untuk diberikan damage dari arah seorang Livy. Dan Livy kali ini berhasil membuka ke arah vision yang lebih lebar lagi ke arah jungle yang dimiliki oleh teman-teman. Tapi sayang banget gak ada yang bisa didapatkan oleh seorang Azumi, menjadi satu informasi yang mahal juga oleh para pemain dari Kimika. Satu inner turret lagi-lagi berhasil ditumbangkan di bagian bottom lane untuk Jordan Fearless. Yes, agak sedikit sulit umpan yang diberikan oleh teman-teman RRQ kali ini belum ada yang ngambil. Teman-teman dari arah atas pun juga Jordan Fearless sudah ketahuan, ada Naranil dan juga Mikasa yang sedang bersembunyi, tapi Lelepingkan dengan flashback-nya kembali untuk mendapatkan satu orang. Tapi di sisi lain pun juga Naranil berhasil untuk mundur kembali ke belakang dengan menggunakan satu flicker, tapi tidak akan selamat begitu saja meskipun IMU telah mengcopy satu dragon, tapi seorang one let S berhasil untuk dikeluarkan satu crossbow flank, tapi tidak akan dengan adanya seorang Navilera yang berhasil untuk di-tag dan begitu saja. Tapi Bulat kembali menjadi ganas dengan seorang Masha yang mencoba untuk memberikan damage karena seorang Gilgoy gagal kali ini, tapi masih ada satu Lelepingkan yang berusaha untuk memberikan damage dari arah depan, tapi satu orang Mikasa berhasil untuk men-secure satu Lord. Tapi Zwei tidak akan melepaskan seorang Azumi yang akan kabur ke arah belakang, tapi Azumi masih bisa berhasil selamat dari sergapan dari Kimika. Iya, sayang jauh juga. Ya, tapi kali ini pun juga udah dibuka oleh teman-teman dari Jordan Fearless. Navilera memimpin di bagian depan, tapi Lord pun juga bakal dihabisin dengan cukup mudah, tapi satu dragon bakal didapatkan, tapi Azumi gagal untuk mendapatkan satu orang meskipun Navilera berada di bagian tengah-tengah dari area Kimika, tapi masih belum bisa untuk menumbangkan siapapun. Tapi Azumi terkena satu crossbow of tank dari arah seorang Ace, tapi Azumi masih bisa untuk mundur kembali ke belakang. Tidak akan mudah karena sudah ada Lelepingkan yang berada di depan. Dan dipancing-pancing aja, tapi Tornos-nya membuat Mikasa yang harus mundur sekarang. Waduh. Spill skill gak sih? Tapi Lelepingkan pun juga sudah berubah menjadi naga dengan Black Dragon Form, mencoba untuk mengganggu keberadaan teman-teman dari Jordan Fearless, dan Navilera lagi-lagi memimpin terlalu jauh, gak membuat teman-temannya berhasil untuk dapat membantu seorang dari Navilera. Kali ini Jordan Fearless atau bahkan ada Kimika yang mungkin tidak akan memberikan siapapun. Karena Bulat sendiri pun juga sudah terkena damage yang cukup banyak. Azumi kembali membawa satu orang, tapi Gilgoy belum bisa untuk di-tag down dengan begitu mudah, dan Bulat pun harus kembali ke arah belakang. Naranil dengan Black Dragon Form IMU yang telah dibuka tapi gak bisa berbuat apapun, dan satu orang bahkan dua berhasil dihilangkan dengan RRQ Mika. Wow, total 3 pemain ya berarti yang berhasil diamankan, dan sayangnya satu seorang Gilgoy. Tapi kalau kita ngeliat fight yang tadi sempat terpecah belah dengan adanya seorang F di sisi lainnya, dan ya 4 pemain lainnya udah ready itu untuk menghadapi Divine Judgment yang dibuka oleh Azumi-nya juga. Dan ya kita tahu sendiri damage area yang dimiliki oleh Kimika benar-benar kuat banget. Ada Lelepingkan dengan Petrify-nya, terus juga kita ngeliat ada Zwei dengan Tornos, dan Livy pastinya dengan efek knock up airborne-nya yang bisa memberikan damage yang cukup maksimal juga, apalagi dia udah megang purple buff. Sekarang Lordnya ada di tangan dari RRQ Mika, dan mungkin tantangan terbesarnya sekarang adalah untuk bisa nge-meltdown ke arah Bulat terlebih dahulu, karena dari tadi Bulat nih Livy pun juga bisa ngikat ke arah seorang Navilera, tapi memang Azumi yang agak terlalu telat untuk mengeluarkan Divine Judgment sih menurutku. Tapi di sisi lain pun juga seorang Lelepingkan sudah mulai maju ke arah depan dengan seorang Zwei yang berada di area depan, tapi satu orang bakal coba untuk diambilkan, tapi Gilgoy masih ada satu Immortal yang menyelamatkan nyawanya, tapi Black Dragon Form 2 Lele berteberangan, tapi seorang Gilgoy masih bisa selamat. Mikasa pun juga masih menjadi angan-angan dari arah belakang. 3 orang berhasil untuk di-tag down, 2 bahkan, tapi teman-teman dari RRQ Mika berhasil untuk mendapatkan triple kill dari seorang Ace. Tapi apakah bakal ada satu hal lagi, dan ternyata RRQ Mika langsung menutup pertandingan pada hari ini. kemenangan